Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. So guys, di video kali ini kita akan bahas kisah yang terjadi semasa Perang Dunia II. Kalian tahu gak guys, pemimpin Nazi Jerman yaitu Adolf Hitler ternyata pernah termakan hoax yang dibuat oleh musuhnya, yaitu Inggris. Nah, buat yang belum tahu siapa Adolf Hitler, dia adalah seorang diktator yang bertanggung jawab atas peristiwa Holocaust atau pembantaian 6 juta orang Yahudi. Gimana bisa gitu kan seorang Adolf Hitler termakan hoax? Apakah dia menelan mentah-mentah info yang dia terima? Tapi guys, sisi positifnya peristiwa ini telah menyelamatkan ribuan nyawa dari kematian. Gimana cerita lengkapnya? Ya udah, kita langsung aja bahas operasi daging cincang atau Operation Mincemeat. Jadi guys, peristiwa ini terjadi di tahun 1943, tepatnya di Spanyol, di mana Spanyol adalah negara yang netral selama Perang Dunia II. Di suatu pagi, tepatnya suatu subuh, sekelompok nelayan hendak pergi melaut. Betapa terkejutnya mereka melihat jasad pria yang mengambang di air. Dan ternyata setelah didekati, jasad itu berseragam militer Inggris dan di tangan kanannya memakai sebuah borgol yang tersambung di tas kerjanya yang berwarna hitam. Dan setelah itu dibawa ke darat untuk diperiksa lebih detail. Ternyata dari dompet yang ditemukan, mayat itu diidentifikasi sebagai Mayor William Martin dari tentara Inggris. Akhirnya mereka menghubungi Inggris untuk mengambil jasad tersebut. Nah, kalian tahu ternyata Jerman juga mendengar berita penemuan mayat tentara Inggris itu yang memiliki koper di tangannya. Dari sana mereka ikut memata-matai perkembangan terkait penemuan jasad tersebut. Sementara dari pihak Inggris minta buat jasad tersebut dibawa ke Huelva. Kenapa? Karena di sana ada tempat tinggal wakil konsulnya Inggris di Spanyol, yaitu Francis Haselden. Jadi guys, tiap negara itu punya perwakilan di negara lain. Itu kenapa ada Inggris dan juga Jerman di Spanyol. Nah, beberapa hari kemudian, si Francis ini dapat telepon dari kedutaan Inggris dari pusatnya gitu kan. Ditelepon, kemarin ada barang yang hanyut gak sama mayatnya? Jadi ngomongnya kayak panik gitu guys. Nah, ternyata saluran telepon di kedutaan Inggris itu udah disadap sama intelijen militer Jerman yang bernama Abwehr. Bahkan di konsulat Inggris aja ada mata-mata Jerman. Jadi Abwehr ini bisa dengar semua percakapan itu. Abwehr ini jadi waspada. Kenapa kok Inggris khawatir banget sama koper yang dibawa jasad tentara itu? Karena Abwehr ini pinter secara dia kan intel. Dia udah tahu pasti koper itu berisi surat-surat penting yang ingin disembunyikan Inggris dari Jerman. Jadi dia benar-benar ngawal penemuan jasad ini. Akhirnya jasad tentara tersebut sampailah di Huelva untuk diotopsi. Kalian tahu kan diotopsi itu dibedah badannya buat dicari tahu penyebab kematiannya. Di sana ada Francis dan juga ada dokter dari Spanyol. Dokter itu kan pasti udah berpengalaman bertahun-tahun buat mengotopsi berbagai jenis mayat ya. Apalagi mayat tenggelam, itu pasti udah biasa banget. Nah, di jasad ini dia ngerasa aneh guys. Kok mayat tenggelam tapi jasadnya masih utuh? Soalnya biasanya tubuh orang tenggelam itu bakal ada bekas gigitan-gigitan kecil dari ikan, kepiting, di telinga dan juga beberapa area lainnya. Nah, rambutnya juga bakalan kusam dan rapuh gitu kan karena di air. Apalagi pakaiannya biasanya udah nggak berbentuk lagi. Tapi guys, mayat ini tuh nggak ada tanda-tanda tenggelam sama sekali. Bahkan baunya lebih busuk daripada mayat tenggelam biasa gitu kan. Sampai-sampai dokter otopsinya ini udah nggak kuat lagi. Akhirnya Francis buru-buru buat nyuruh dokter itu untuk ngebungkus mayatnya dan menyelesaikan proses otopsi. Udah selesai kan otopsinya? Kalian masih ingat kopernya? Nah, kopernya ini bakal dibalikin dengan prosedur yang resmi secara militer, yaitu diserahkan oleh Komandan Angkatan Laut Huelva kepada pihak Inggris. Sementara Abwehr yang kepo berat sama isi koper itu ngasih info ke mata-mata Jerman lainnya
namanya Adolf Haus yang sama-sama cerdas buat melihat isi koper tersebut. Tapi guys, itu semua nggak gampang. Karena ngebuka koper tanpa persetujuan Inggris adalah perbuatan melanggar hukum diplomatik. Apalagi Spanyol adalah negara yang netral. Karena itu, Jerman ngehalalin segala cara gimana caranya mereka bisa tahu isi koper itu. Gimana caranya? Bener banget, mereka mencoba buat menyuap. Walaupun mereka sempat putus asa pada awalnya karena sesusah itu guys. Udah ngelibatin berbagai banyak petinggi Jerman dan juga mata-mata. Akhirnya mereka berhasil ngeyakinin salah satu staf Spanyol buat diam-diam ngebuka isi koper itu. Kalian penasaran nggak apa isi kopernya? Ternyata guys, di dalamnya ada surat yang sudah dilabeli pribadi dan sangat rahasia dari Jenderal Inggris ke Jenderal Inggris lainnya. Dan isi suratnya benar-benar seperti dugaan Jerman, yaitu informasi yang sangat-sangat penting yang Inggris tidak mau Jerman mengetahuinya. Yaitu bahwa sebenarnya invasi Inggris ke Sisilia, mana Sisilia adalah titik strategis di Italia, yang semua orang tuh udah tahu kalau Sisilia yang bakal diserang sama Inggris. Nah, ternyata itu cuma kedok Inggris aja. Padahal sebenarnya mereka akan menyerang Yunani. Gitu di isi suratnya. Nah, itu surat yang ke-1. Nah, ada surat yang kedua juga yang isinya penjelasan kenapa sih William Martin, seorang penerbang biasa, dipilih buat bawa surat yang sangat-sangat penting itu. Jadi itu karena dia direkomendasiin sama seorang laksamana untuk bantu invasi rahasia mereka. Kalian bisa bayangin gak sih, pasti Jerman deg-degan banget buka surat itu. Secara itu rahasia besarnya Inggris. Setelah baca surat-surat itu, nggak cukup dibaca. Sempat-sempatnya difotokopi dan juga difoto, baru dimasukin lagi ke amplop dan disegel ulang buat dibalikin ke Inggris. Nah, salinan surat itu langsunglah dibawa mata-mata Jerman buat diserahin langsung ke bos mereka, yaitu Adolf Hitler. Tapi mereka juga hati-hati banget guys, nggak langsung percaya isi surat itu. Mereka harus bener-bener nganalisis, bahkan nggak cuma surat itu yang dianalisis, tapi semua hal yang ada di William Martin dianalisis juga buat tahu siapa sih dia, karena ini terkait isi suratnya juga gitu kan. Nah, jadi Jerman ini nemuin berbagai macam barang yang ada di saku tentara tersebut. Mulai dari surat cinta William Martin sama tunangannya, beserta fotonya, dan ada juga bukti dia pergi ke teater dan kwitansi cincin tunangannya. Akhirnya, Jerman ini mengambil kesimpulan bahwa benar Mayor William Martin itu adalah prajurit yang baru aja tunangan dan tiba-tiba aja dia dapat tugas negara. Bahkan, bukti yang lebih menguatkan adalah bukti dia check-in ke Naval and Military Club dan juga berbagai perizinan surat-surat penting sebelum William Martin jatuh dari pesawatnya gitu kan. Nah, pasti intelijen Jerman itu udah ngerasa keren banget gitu kan sama analisis yang dibuat yang udah bener-bener detail. Dan dia juga berhasil ngeyakinin bosnya, yaitu Adolf Hitler, bahwa informasi itu sah, bener, bahwa serangan Inggris yang sebenarnya adalah ke Yunani, bukan ke Sisilia. Udah, setelah itu, Jerman langsung gercep dong buat menghadapi serangan Inggris karena masih ada waktu. Nah, Jerman ini langsung pura-pura ningkatin perlindungannya di Sisilia. Padahal diam-diam mereka ngebangun pertahanan mereka di Yunani yang mereka yakini akan diserang oleh Inggris sesuai dengan isi surat tersebut. Kalian siap buat denger plot twistnya? Ternyata jauh di sana ada sekelompok kecil perwira intelijen Inggris yang sedang berbahagia mendengar Jerman sedang membangun pertahanan mereka di Yunani. Jadi sebenarnya Inggris lah yang mengawasi gerak-gerik Jerman. Kalian tahu gak guys, ternyata dari mulai penemuan Mayor William Martin sampai orang-orang Jerman yang diam-diam ngebuka koper punya Inggris, itu semua sudah direncanain dengan cermat oleh beberapa perwira intelijen Inggris. Dimana itu semua merupakan taktik tipu muslihat yang dikenal sebagai Operasi Daging Cincang atau Operation Mincemeat. Nah, operasi ini adalah hasil kerja berbulan-bulan lamanya yang dipimpin oleh Charles Cholmondeley, seorang agen M15, dan Ewan Montagu, seorang perwira intelijen Angkatan Laut. Keren banget gak sih? Gimana sih mereka bisa ketemu ide itu dan seyakin apa mereka operasi itu bakal berhasil?
Jadi guys, ide operasi mincemeat atau daging cincang ini sebenarnya sudah ditemukan pada tahun 1939. Berasal dari sebuah dokumen yang berjudul Throat Memo yang terbit di tahun 1939. Nah, dokumen ini diedarkan oleh Laksamana Muda John Godfrey, seorang direktur intelijen Angkatan Laut Inggris, dan ditulis oleh asistennya, yaitu Letnan Ian Fleming, seorang intelijen Angkatan Laut Inggris. Di dokumen tersebut, Ian Fleming ini nulis 54 ide untuk menipu musuh. Dan kalian tahu, di kemudian hari di tahun 1950-an, bahkan si Ian Fleming ini menciptakan karakter agen rahasia James Bond yang sangat terkenal. Oke, balik lagi, setelah dokumen itu dibuat, ide tersebut belum ada yang dieksekusi guys. Nah, baru 3 tahun kemudian, Ewan Montagu dan Letnan Charles Cole Mendele itu dapat tugas oleh Dinas Rahasia Inggris buat ngembangin rencana lanjutan memakai ide nomor 28 Throat Memo karya Ian Fleming. Yang sebenarnya awalnya ide itu diremehkan karena terkesan konyol, tapi Perdana Menteri Inggris itu setuju karena ide itu dirasa sangat efisien dan efektif kalau berhasil. Dan juga pengaruhnya bakalan sangat luar biasa buat sekutu. Nah, apa sih ide nomor 28 itu? Jadi, idenya itu menggunakan mayat dengan cara mayat tersebut dihanyutkan di area negara yang tidak terlibat perang atau negara netral, tetapi harus terdapat pihak musuh di sana. Nah, mayat itu bakal bawa dokumen yang sangat-sangat rahasia, tapi palsu. Nah, nantinya surat itu disimpan dalam sebuah koper seolah-olah dibuat sangat penting gitu. Jadi harus dibawa dengan cara dokumen itu diborgol ke tangannya sendiri. Itu dia guys, kenapa operasi intelijen ini disebut Operation Mincemeat atau daging cincang. Yaitu karena menggunakan mayat sebagai kuncinya. Penasaran nggak gimana mereka mengeksekusi ide itu? Jadi guys, setelah dapat tugas, Ewan Montagu dan juga Charles Cole Mendele ini memikirkan karakter fiktif apa yang akan mereka buat. Mulai dari asal satuannya, pangkatnya, dan banyak hal-hal detail yang harus diperhatiin guys. Dan setelah beberapa pertimbangan, akhirnya diputuskanlah untuk menjadikan karakter tersebut sebagai perwira Angkatan Laut Penerbang yang sekaligus merupakan anggota marinir kerajaan bagian amfibi Angkatan Laut. Pokoknya pangkatnya itu nggak terlalu rendah karena dia kan bawa dokumen super rahasia kan. Nggak mungkin dokumen rahasia itu dibawa oleh tentara yang berpangkat bawah gitu kan. Nah, sebaliknya juga jangan tentara yang pangkatnya tinggi. Karena apa? Karena perwira yang pangkat kolonel ke atas itu gak bakal ngelakuin sendiri kan tugas lapangan. Jadi itu semua bisa bikin musuh jadi curiga. Akhirnya dipilihlah pangkat mayor karena lebih cocok, yaitu perwira menengah. Untuk namanya dipilihlah nama Martin karena saat itu banyak petugas yang pakai nama belakang Martin. Untuk nama depannya diambil dari nama seorang senior mereka tanpa pengetahuan orang tersebut buat dipakai di operasi itu. Jadi karakter itu sekarang punya nama Mayor William Henry Martin. Nah, kira-kira mereka bakal pakai badannya siapa ya? Walaupun waktu itu adalah masa peperangan, di mana tidak akan terlalu sulit untuk menemukan mayat karena di London itu dibom kan setiap malamnya, jadi bakalan ada banyak mayat berserakan setiap hari. Tapi, buat nyari mayat yang masih utuh itu nggak gampang, secara mereka adalah korban bom itu kan. Apakah mereka bakal kill orang buat ngelakuin operasi ini? Untung aja enggak guys. Jadi mereka mencari tubuh yang udah jadi mayat dengan kriteria enggak terlalu tua dan juga enggak terlalu muda. Dan juga tidak meninggal karena trauma. Dan yang paling penting tidak memiliki keluarga yang masih hidup karena dikhawatirkan bakalan ngeganggu operasi mereka. Secara ini adalah operasi rahasia. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya mereka dapat tubuh guys. Ia adalah Glinder Michael, seorang tunawisma miskin yang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
Nah, ia meninggal di usia 34 tahun karena keracunan fosfor setelah memakan racun tikus secara tidak sengaja pada sebuah roti saat dia kelaparan. Jadi biasanya zat itu ditaruh di roti yang sudah basi untuk dijadikan perangkat tikus. Nah, sayangnya dia makan roti basi itu. Nah, setelah itu tubuhnya nggak langsung dipakai buat operasi mincemeat. Karena apa? Harus disesuaikan dengan waktu yang tepat untuk operasi mereka. Akhirnya mayatnya pun disimpan selama 3 bulan di kulkas yang ekstra dingin supaya memperlambat pembusukan. Jadi supaya nggak busuk-busuk banget. Selama persiapan, ia dibuatkan kartu identitas baru dan diberikan pakaian seragam baru. Supaya terlihat bekas, seragam itu dipakai Charles setiap hari selama 3 bulan. Gak cuma karakter dan tubuh, mereka juga nyiapin perintilan-perintilan pendukung buat ngisi dompet, saku, dan juga tas kerjanya supaya dia ini terlihat real. Apa saja isi sakunya? Ada potongan tiket bus, KTP, kartu tentara, kupon ransum makanan, kupon ransum celana dalam, dan lain-lain. Lengkap juga dengan uang tunai dan recehan, serta surat hutang pada bank sebesar 79 pound sterling, lengkap dengan cap dan tanda tangan direkturnya. Seniat itu. Nah, sebenarnya mereka tuh udah was-was banget ketahuan Jerman, karena Jerman kan nggak sebodoh itu. Pokoknya intinya semakin cepat mereka meriksa badan si Martin, semakin aman mereka. Itu mengapa si Francis nyuruh dokter buat cepet-cepet nyelesain proses otopsi. Gak cuma itu, kehidupan tentara pasti kurang lengkap dengan kehidupan asmaranya. Akhirnya dia dibuat bertunangan dengan seorang wanita muda yang bernama Pam. Wanita itu sendiri adalah Jane Leslie, seorang sekretaris di intelijen Inggris yang dipinjam fotonya untuk operasi ini. Supaya meyakinkan, akhirnya dibuat jugalah surat cinta Pam untuk William Martin, foto, selembar bon pembelian cincin tunangan dari sebuah toko perhiasan terkenal di London. Barang-barang pribadi udah. Sekarang yang paling penting yaitu isi dari surat rahasia tersebut. Isi suratnya dibuat senatural mungkin sehingga gak ketahuan kalau surat itu sengaja dibuat agar dibaca oleh Jerman. Yang isinya seolah-olah Inggris dan Amerika akan menyerbu bukan ke Sisilia, tetapi dimulai dari Yunani. Bersamaan dengan itu ada juga lampiran pendukung yang berisi keterangan jumlah tentara, dari divisi mana saja, kapal yang dipakai, kendaraan, tank, senjata lengkap, dengan foto-foto pantai pendaratan di Yunani. Bahkan tanggalnya juga sudah dituliskan, yaitu 8 Juli 1943. Setelah itu mereka memikirkan di negara mana ya mereka bakal menenggelamkan mayat itu. Dan negara yang tepat adalah Spanyol, karena walaupun netral, ada banyak simpatisan Jerman di Spanyol, dan banyak bagian dari pemerintah yang diam-diam digaji Jerman. Sehingga kemungkinan otoritas Spanyol untuk membantu Jerman membobol koper mereka memiliki peluang yang tinggi. Nah, di Huelva juga ada Francis Hazelding, konsul Inggris yang dapat diandalkan buat ngebantu misi tersebut. Di sana juga merupakan rumah bagi mata-mata Jerman yang sukses seperti Adolf Klaus. Semuanya sudah diatur, bahkan targetnya guys. Dan operasi dimulai pada tanggal 17 April 1943. Setelah mayat itu didandani, tas kerja juga sudah dirantai di tangannya. Kemudian mayat itu dibawa ke kapal selam yang bahkan hampir dibom sebelum sampai di Spanyol. Tapi akhirnya mereka berhasil lolos. Mayat itu pun akhirnya ditenggelamkan dan ditemukan oleh nelayan setempat sehari setelahnya. Dan Inggris udah tahu kalau Jerman bakal menyadap pembicaraan mereka. Jadi Inggris tuh nekenin banget tentang betapa pentingnya tas itu. Jangan sampai pihak Jerman tahu tentang isi koper itu. Kalian tahu gak kenapa percakapan mereka gampang banget disadap? Itu emang sengaja dibuat gampang disadap. Karena itu Adolf Klaus semakin terobsesi buat buka koper itu, sampai-sampai mereka menyuap staf Spanyol. Dan akhirnya dibukalah koper itu dengan sangat hati-hati, dikeringin,
difoto, terus dimasukin lagi ke koper. Setelah pihak Inggris periksa, ternyata memang benar, surat itu sudah dibuka karena bulu matanya sudah hilang guys. Nah, buat meyakinkan Jerman bahwa perbuatan mereka nggak ketahuan, Francis Sasselden mengirim pesan ke pusat bahwa surat itu sudah diperiksa dan dipastikan tidak dibuka. Sehingga Jerman percaya bahwa mereka telah melihat dokumen rahasia tanpa sepengetahuan Inggris. So guys, apa buktinya bahwa operasi ini berhasil? Pertama, pada 14 Mei, Inggris menyadap Jerman. Nah, di sana, Jerman itu memperingatkan bahwa akan ada invasi di Yunani. Padahal pemimpin Italia yaitu Mussolini udah yakin bahwa Sisilia itu adalah target berikutnya. Tapi Adolf Hitler yang sudah terlanjur percaya dengan operasi daging cincang, dia nggak setuju. Jadi Jerman ini memprioritaskan Yunani dan negara-negara Balkan dan menempatkan pasukan Jerman di sana dan meninggalkan Sisilia. Gak tanggung-tanggung 17 divisi Jerman dipindahkan ke Yunani dan Balkan, kurang lebih sekitar 100.000 tentara. Dan akhirnya pada 9 Juli, sekutu menginvasi Sisilia dengan korban yang jauh lebih sedikit dari perkiraan mereka. Karena perlawanan yang tidak begitu brutal. Itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari operasi daging cincang. Dan Sisilia pun jatuh ke tangan sekutu pada 17 Agustus. Nah, itu dia guys, operasi Mincemeat yang dipandang sebagai tipu muslihat spionase paling rumit di seluruh perang. Karena keberhasilan dan tingkat penipuannya, Ewan dan Charles ditunjuk sebagai Officer of the Order of the British Empire untuk pekerjaan mereka. Dan peristiwa ini telah mengubah jalannya Perang Dunia Kedua. 50 tahun berlalu, karena perang sudah lama usai, akhirnya pihak keamanan Dinas Rahasia Inggris pun merilis jati diri si Pak Mayor William Martin atau mayat gelandangan yang sebenarnya dia adalah Glinder Michael, seorang yang mengalami kesulitan di masa hidupnya tetapi dia sangat hebat setelah menjadi mayat. Pada nisannya yang bernomor 886 di pemakaman umum di Huelva tertulis, di sini dimakamkan Glinder Michael yang telah berperan sebagai Mayor William Martin, anggota Angkatan Laut Inggris. So guys, itu dia cerita kita kali ini. Menurut kalian, gimana reaksi Hitler setelah tahu kalau dia dibohongin? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak buat yang udah nyimak video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. See you next video.